Pemain naturalisasi ini bongkar ambisi Shin Tae-yong latih timnas Indonesia. Namun sebelum masuk ke pembahasan ini jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan berita terbaru dari channel ini. Pemain naturalisasi, Jordi Amat mengungkap apa ambisi Shin Tae-yong melatih timnas Indonesia. Yang menurutnya merupakan ambisi mulia untuk skuad Garuda. Jordi Amat menceritakan bahwa pelatih berkebangsaan Korea Selatan tersebut memiliki ambisi besar untuk membawa timnas Indonesia tampil di Piala Dunia. Pemain naturalisasi kelahiran Spanyol ini menyadari bahwa target yang diinginkan dalam ambisi Shin Tae-yong sangatlah tinggi. Meski demikian, pemain bek tengah ini meyakini bahwa target tersebut bisa tercapai dengan usaha keras. Tak lupa, Jordi Amat menekankan bahwa timnas Indonesia memiliki peluang lebih besar untuk tampil di Piala Dunia 2026. Berbeda dari edisi sebelumnya, turnamen sepak bola terbesar di dunia itu akan melibatkan 48 timnas. Kawasan Asia akan mendapatkan alokasi yang cukup besar, yaitu 8 tim yang berhak lolos langsung, meningkat dari sebelumnya hanya 4 negara. Sementara satu slot tambahan dapat diperoleh melalui playoff antar konfederasi. Jordi Amat menyadari betul betapa sulitnya perjalanan timnas Indonesia menuju Piala Dunia. Saat ini, ia menyatakan bahwa fokus timnya adalah menghadapi setiap pertandingan dengan sepenuh hati dalam langkah menuju ke sana. Tantangan terdekat bagi timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026 adalah melawan Brunei Darussalam dalam babak playoff kualifikasi pada 12 dan tanggal 17 Oktober tahun 2023. Timnas Indonesia harus menang untuk melangkah ke babak penyisihan grup zona Asia. Kami sepenuhnya menyadari tantangan ke depan. Kami sudah mengetahuinya sejak awal. Kami menghadapinya satu persatu. Laga mendatang melawan Brunei, baik tandang maupun kandang, sangat krusial, ungkap Jordi Amat. Persiapan kami positif, pelatih Shin Tae-yong sangat mendukung, dan dia yakin kami bisa melakukannya. Ini semua soal performa di lapangan, melaksanakan rencana permainan kami, dan mencapai tujuan kami, tambahnya. Apabila mampu mengalahkan Brunei Darussalam, timnas Indonesia akan melaju ke babak berikutnya dan bergabung di grup F. Grup ini sudah diisi oleh 3 negara, yaitu Irak, Vietnam, dan Filipina yang menjadi lawan timnas Indonesia selanjutnya. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong ternyata memiliki mimpi besar untuk skuad Garuda. Langkah pertamanya untuk mewujudkan ambisi tersebut dengan memulai perjuangan di kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Brunei Darussalam. Ambisi besar Shin Tae-yong ini dibocorkan oleh pemain naturalisasi timnas Indonesia Jordi Amat. Pemain klub Malaysia Johor Darul Ta'zim (JDT) itu mengungkapkan bahwa pelatih asal Korea Selatan tersebut memulai ambisi mulia buat tim merah putih. Menurutnya Shin Tae-yong memang ingin bisa membawa timnas Indonesia bisa melangkah ke Piala Dunia. Hal ini memang terdengar muluk-muluk untuk sepak bola Indonesia yang saat ini masih memiliki banyak pekerjaan rumah. Namun, bukan hal yang mustahil buat skuad Garuda melangkah menuju Piala Dunia. Mantan pelatih timnas Korea Utara itu memang memiliki target tinggi. Akan tetapi, target tinggi ini juga mendapat banyak dukungan khususnya dari para pemain. Menurut Jordi Amat sebagai pemain tentu saja ia juga ingin membawa tim merah putih bisa tampil di Piala Dunia. Ia pun meyakini hal ini bisa terjadi dan diwujudkan apabila semua pihak bekerja keras untuk bisa tampil di ajang ini. Jordi menilai ini bukan hal yang mustahil untuk diwujudkan karena saat ini peluang timnas Indonesia juga terbuka lebar. Timnas Indonesia juga memiliki peluang untuk bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Hal ini karena pada edisi terbaru akan berbeda dari turnamen sebelumnya. Pesta sepak bola terbesar di dunia ini akan menambah peserta menjadi 48 tim. Untuk posisi Asia sendiri mendapatkan slot cukup besar yakni 8 tim yang bisa lolos daripada sebelumnya hanya 4 negara. Selain itu akan ada 1 tim lainnya yang bisa diambil dari playoff antar konfederasi.
Melihat situasi ini tentu saja peluang timnas Indonesia semakin besar. Meski untuk ini tak akan mudah, tetapi Jordi mengatakan bahwa sebagai pemain ia tahu betul. Ini menjadi tantangan besar timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026. Namun, untuk mewujudkan itu, Jordi mengaku bahwa skuad Garuda akan berjuang secara bertahap. Untuk itu, Jordi Amat mengatakan bahwa para pemain timnas Indonesia akan memfokuskan diri untuk menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026 nanti. Perjuangan ini akan dimulai dengan melawan Brunei Darussalam pada kualifikasi Piala Dunia putaran pertama pada 12 dan tanggal 17 Oktober tahun 2023. Pada laga ini, timnas Indonesia memang diharuskan meraih kemenangan apabila ingin bisa masuk penyisihan grup zona Asia. Timnas Indonesia akan menghadapi Brunei Darussalam dalam kandang dan tandang. Pada pertemuan itu, tim asuhan Shin Tae-yong diwajibkan meraih kemenangan apabila ingin melaju ke putaran kedua. Kami sepenuhnya menyadari tantangan ke depan. Kami sudah mengetahuinya sejak awal, ujar Jordi Amat. Kami menghadapinya satu persatu. Laga mendatang melawan Brunei, baik tandang maupun kandang, dan ini sangat krusial, ucapnya. Dengan target tinggi itu, tentu saja timnas Indonesia bakal bekerja keras. Jordi Amat bahkan mengaku bahwa juru taktik Shin Tae-yong telah sepenuhnya mendukung pemain dengan baik. Bahkan intensitas latihan para pemain saat berkumpul atau TC pasti digenjot oleh Shin Tae-yong. Tentu saja ini dilakukan karena Shin Tae-yong memang memiliki tujuan jelas buat tim merah putih. Namun, Jordi Amat memaklumi ini karena menurutnya memang Shin Tae-yong berusaha meningkatkan performa para pemain. Persiapan kami positif, pelatih Shin Tae-yong sangat mendukung dan dia yakin kami bisa melakukannya, kata Jordi Amat. Ini semua soal performa di lapangan, melaksanakan rencana permainan kami, dan mencapai tujuan kami, tuturnya. Sekedar informasi, timnas Indonesia apabila bisa mengalahkan Brunei Darussalam, mereka dipastikan bakal lolos ke putaran kedua dengan bergabung di grup F. Dalam grup F ini, timnas Indonesia akan bergabung dengan tim lain yakni ada Vietnam, Irak, dan Filipina.